Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ibu-ibu pandai berdandan, pakai parfum, wangi aromanya. Kita sudah sampai pada pertengahan Ramadan. Semoga kita bisa terus semangat mengisinya. Habis lebaran kita ngebesan ke belakang rumah. Salam jumpa kembali dengan saya, Bang Hasan. Tampangnya imut, hatinya ramah. Lah coba itu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah dan selawat kepada Rasulullah SAW. Bersyukur kita di kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua agenda Ramadan dengan maksimal. Bahwa salah satu di antara anugerah yang Allah berikan kepada hambanya adalah kenikmatan dalam melaksanakan ibadah. Maka di saat seseorang melaksanakan ibadah dengan penuh kenikmatan, maka orang itu akan merasakan ketagihan. Kenapa? Nikmat. Sesuatu yang nikmat, siapapun orangnya, apapun bentuknya, pasti akan ketagihan. Alangkah indahnya kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai pribadi-pribadi yang ketagihan nikmati hidangan Ramadan. Oleh karenanya, agar ibadah kita nikmat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita. Kenapa? Karena sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak, jika diletakkan di tempat yang kotor, apalagi najis, pasti kita tidak mau menyantapnya. Sederhana, susu enak, teh manis saja enak kamu buka mah, apalagi madu, mantap kali. Tetapi jika itu diletakkan di gelas yang ada kotorannya, ada kotoran cecaknya, maka senikmat apapun minuman itu kita tidak mau untuk meminumnya. Kenapa? Bukan susunya yang tidak enak, bukan teh yang kagak enak, juga bukan madunya yang tidak lezat, tapi kenapa? Wadahnya yang kotor. Oleh karena itu, di saat saya ingin menikmatinya dengan maksimal, bersihkan wadahnya, gelasnya bersihkan. Jangankan susu, madu, dan air teh, air putih di saat berbuka puasa, nikmatnya luar biasa. Oleh karena itu, bersihkan jiwa kita agar kita bisa menikmati semua tentang Ramadan. Puasa nikmat, tarawih nikmat, zakat nikmat, puasa nikmat, semuanya nikmat kalau jiwa kita bersih. Dengan apa? Yang pertama, bikasratul istighfar, dosa kepada Allah, berbanyak istighfar. Di bulan ini syahrul maghfirah, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan seorang hamba, ketika dia datang kepada Allah untuk mohon ampun kepadanya, maka Allah sangat merindukannya, Allah sangat membuka pintu maghfirahnya. Maka perbanyak istighfar di bulan ini agar dosa-dosa kita terampuni, jiwa kita dibersihkan oleh Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama. Mohon maaf jika kita mempunyai kesalahan yang kita lakukan kepada saudara kita, baik berupa perkataan kita yang menyakitkan, perilaku kita yang menzolimkan, maka minta maaf merupakan hal yang paling bijak. Jangan pernah malu untuk meminta maaf atas sebuah kesalahan, karena itu merupakan bagian dari kebijakan diri. Atau kalau ada saudara kita yang minta maaf kepada kita karena kesalahannya, maafkan, lapangkan hati untuk membukakan pintu maaf kepadanya. Jangan pernah ada dendam yang berkepanjangan. Misalnya ada ungkapan, saya tidak akan pernah memaafkan dia sampai kapanpun. Jangan pernah ada kamus seperti itu bagi seorang muslim. Jadi yang pertama, tazkiyatun nafas. Yang kedua adalah bikasrati doa, perbanyak doa di bulan ini. Ya Allah, bulan ini luar biasa. Perbanyak doa, semua doa yang kita mohonkan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena hajat kita banyak.
Di saat kita minta kepada Allah dengan hajat-hajat terbaik kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang ketiga adalah bil istiqamah. Lakukan perbuatan ibadah kita dengan istiqamah. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan ibadah dengan istiqamah, dia akan merasakan lazzatul ibadah, nikmatnya sebuah pengabdian. Apalagi hal-hal yang sunnah yang sudah kita rutinkan, jangan pernah kita tinggalkan. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang didawamkan sekalipun mungkin sedikit. Oleh karena itu, mari kita istiqomah dengan amaliyah Ramadan khususnya. Jangan pernah sesuatu yang pernah kita lakukan kemudian kita tinggalkan hari ini. Naudzubillah. Yang terakhir adalah bil ikhlas niyyah. Dengan niat yang ikhlas, seseorang akan merasakan nikmatul ibadah di saat kondisi hatinya ikhlas. Semua ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah. Sebagaimana yang kita ungkapkan di dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, semua ibadahku, dan semua perjalanan hidupku, bahkan sampai mati yang suatu saat aku akan menjumpainya, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Just for you my God. Masya Allah. Jika semua ibadah yang kita lakukan kita serahkan hanya untuk Allah, Allah akan bayar kenikmatan di hati kita dalam melaksanakannya. Oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian kultum singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.